Bitkom bincang komunikasi, buletin dari Kominfo Santi, mengupas fakta sehari-hari, narasi para ahli terpercaya. Persembahan buat Buleleng, podcast kita cermati dari bumi Panji Sakti, dengan hati penuh inspirasi. Hai sahabat Buleleng, berjumpa kembali dalam podcast Bikom Bincang Komunikasi, sebuah program resmi dari pemerintah Kabupaten Buleleng yang akan mengulik topik tentang pembangunan di bumi Panji Sakti. Dan masih dari ruang Buleleng Comment Center Dinas Kominfo Santi Buleleng. Kali ini saya ditemani oleh host cantik kita, Sinta. Dan tentu saja bersama saya Dewi Lestari. Sahabat Buleleng, sebelum kami memperkenalkan siapakah narasumber pada kesempatan kali ini pada tahun baru ya, Sinta ya, sudah menginjak tahun 2025, saya ingatkan dulu sahabat Buleleng untuk mencukupi kebutuhan air minum Anda, tentu saja dengan mengkonsumsi ya Buleleng, minuman kebanggaan warga masyarakat Buleleng dari kita untuk kita tentunya. Silakan Sinta, diperkenalkan dulu narasumber kita. Iya, selamat pagi, kembali lagi bersama saya Sinta Pratiwi dalam podcast kita yang kali ini ada di Kominfo ya. Iya, betul sekali. Ya, secara garis besar podcast ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang BPJS. Sudah pasti narasumber kita adalah yang berkompeten di bidangnya. Yang pertama adalah Direktur RSUD Kabupaten Buleleng, Dr. Arya Nugraha, dan perwakilan dari BPJS. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Silakan untuk sepatah dua patah kata mungkin dari BPJS dulu. Ya. Baik, terima kasih Diskominfo, Bu Dewi, Bu Sinta ya. Iya. Yang saya hormati Bapak Direktur RSUD Buleleng. Perkenalkan saya Erik, saya di bagian penjaminan manfaat utilisasi di BPJS Kesehatan kantor cabang Singaraja. Baik, terima kasih. Selanjutnya Iya, selamat narasumber pagi. kita. Terima kasih Sinta, Bu Dewi. Senang sekali ya hari ini kita bisa ngobrol lagi, apalagi bareng BPJS. Jadi BPJS rumah sakit atau puskesmas dan pasien itu kan mesti memiliki satu perspektif yang sama, yang benar, yang baik, sehingga pelayanan di bidang kesehatan ini dengan penjamin BPJS jadi lebih baik dan kita semua paham. Nah, untuk podcast kita kali ini karena ini sebenarnya sudah yang kedua, Bu. Iya, betul. Iya, yang pertama itu di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, tapi ternyata antusiasme masyarakat sangat besar terkait materi yang kita bahas. Dari Ya. BPJS Kesehatan ini tentunya Sinta Iya, ya. banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tapi waktu itu tidak cukup, sehingga untuk mendengarkan keluhan-keluhan dan saran dari masyarakat dan memberikan edukasi, kita laksanakan podcast yang kedua bersama Kominfo Santi. Iya. Baik sahabat Buleleng, untuk membuka ya podcast kita kali ini, saya ingin menanyakan sedikit kepada Pak Erika ya. Tentunya mungkin beberapa atau sebagian besar dari masyarakat kita sudah tahu ya apa itu BPJS Kesehatan. Tetapi sebelumnya mungkin saya ingin kembali menanyakan Bapak untuk mungkin bisa ditegaskan kembali apakah itu BPJS Kesehatan dan bagaimana perannya terhadap kesehatan masyarakat di Buleleng khususnya, Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi BPJS Kesehatan ya mungkin bisa teman-teman tahu, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana kami berfungsi dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional ya. Jadi yang sudah dibentuk oleh undang-undang, di mana kami bertugas atau berfungsi untuk memastikan masyarakat itu tercover dalam program jaminan kesehatan nasional, khususnya dalam hal memastikan layanan kesehatan ya. Jadi fungsi utamanya adalah memastikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Ya pasti tujuannya agar masyarakat yang sakit itu bisa kembali pulih dan menjadi sehat, dan yang sehat tetap terjaga dengan program kami. Tidak hanya kuratif ya, tapi juga ada program promotif dan preventif seperti itu. Dan dari mana target kami adalah cakupan universal health coverage ya, jadi seluruh penduduk Indonesia bisa tercover dalam layanan program JKN ini.
Ya, terima kasih Bapak Erik. Nah, terkait dengan penggunaan BPJS, otomatis pengguna terbesar adalah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, Rumah Sakit Kebanggaan RSUD Kabupaten Buleleng. Bagaimana dengan respon masyarakat terkait BPJS, Dokter Arya? Iya, jadi kalau kita lihat perkembangan ya, semenjak saya bertugas sebagai dokter umum di RSUD, kemudian dokter penyakit dalam, sekarang sampai direktur dari tahun sekitar 2005 sampai saat ini, jumlah pasien yang menggunakan BPJS jelas sekali meningkat sangat drastis gitu. Saya rasa ini hal yang mudah dipahami karena memang undang-undangnya demikian. Pemerintah punya tanggung jawab yang besar bagaimana memastikan jaminan kesehatan buat masyarakat seluruh Indonesia itu betul-betul memadai. Sehingga dibuatlah JKN ini. RSUD adalah salah satu bagian dari tripartit dari Jaminan Kesehatan Nasional ini, berkolaborasi dengan BPJS selaku penjamin, pembayar, dan tentu masyarakat seperti ditanya di Sinta tadi sebagai pengguna BPJS. Jadi pilihan kita cuma satu, bagaimana kita betul-betul memahami regulasi undang-undang yang sudah dibuat oleh pemerintah. Kalau memang kita sebagai masyarakat melihat ada sesuatu yang perlu diperbaiki, itu ada alurnya nanti. Bagaimana kita memberikan masukan agar aturan-aturan yang selama ini mungkin dianggap belum cukup baik itu diperbaiki. Tetapi saat ini pilihannya adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan aturan, dan dalam hal rumah sakit sebagai provider pemberi layanan betul-betul menerapkan asas misalnya seperti tadi tidak boleh diskriminasi. Karena kan tadi saya bicara soal perkembangan pengguna BPJS, mungkin kita akan selalu bandingkan dengan pasien umum gitu. Ya, jadi sekarang tidak ada lagi mana umum mana BPJS, pelayanannya sama, standar. Dan itu kalau ada yang tidak sesuai boleh dilaporkan ke begitu banyak channel ya atau kanal pelaporan. Terus yang kedua, standar pelayanan minimal itu juga sudah ada. Jadi kualitas kita terjaga betul dengan oleh BPJS juga ikut mengawasi pelayanan kita kepada pasien. Di samping secara internal kita memiliki komite medik, memiliki satuan pengawas internal dan sebagainya. Jadi intinya RSUD adalah bagian dari tripartit ini yang betul-betul harus ikut mendukung suksesnya JKN gitu. Nah, Pak Dokter, kalau untuk standar fasilitas kesehatannya sebagai penunjang dari program BPJS ini bagaimana Pak Dokter? Ya, itu pun sebetulnya sudah diatur sedemikian fix oleh kementerian. Baik. Katakanlah bagaimana, saya bicara lebih luas misalnya apa sih standar yang harus ada di FKTP itu sudah diatur juga oleh JKN ini gitu. Dan karena BPJS membayar, mereka tentu harus memastikan apakah sarana dan SDM itu sudah terpenuhi nggak di sana. Sama halnya kami di RSUD. Ditanya, kalau kami misalnya melaksanakan pelayanan kanker sudah ada dokter ahlinya tidak? Kalau kita mau melaksanakan pelayanan pasang ring jantung, sarananya sudah ada, dokter terlatih sudah ada. Kalau salah satu itu belum terpenuhi, BPJS tidak akan mau memberi jaminan gitu, karena itu akan berisiko terhadap pasien. Sehingga ada akreditasi, ada visitasi. RSUD sebagai rumah sakit tipe B layak memberikan pelayanan pasang ring jantung, tetapi dengan ketentuan dokternya sudah terlatih, sarananya sudah memenuhi standar kalibrasi misalnya, alurnya sudah ada, nah baru kemudian di ACC. Jadi semua SDM, sarana prasarana itu mesti memadai sesuai dengan kelas rumah sakit, dan setelah itu baru kemudian disetujui untuk penjaminannya. Iya, baik. Dokter, terkait dengan BPJS dengan Bapak Erik juga, ini kita membutuhkan dua sisi jawaban sebenarnya. Nah, untuk meluruskan kabar burung yang banyak sekali beredar di kalangan masyarakat terkait dengan obat yang diberikan. Misalkan di masyarakat banyak sekali beredar, kita tidak boleh menampik ya bahwa pembedaan antara obat BPJS dan juga pasien umum, masyarakat masih lekat sekali karena menurut mereka obat yang diberikan oleh BPJS itu obat yang kurang bagus. Sehingga apabila menggunakan umum, sugestinya mungkin itu dia merasa lebih cepat sembuh. Iya. Bagaimana dari Bapak Ini Erik? kabar dari burung apa? Iya, kabar dari burung. Burung Pak. apa? Baru mau saya tanya burung apa? Burung camar. Burung camar. Ya, baik, terima kasih Sinta. Jadi BPJS Kesehatan, jadi sebenarnya kita mungkin dulu berbeda dengan Askes ya. Jadi Askes kita
sebelum bertransformasi ke BPJS Kesehatan di 1 Januari 2014, kita ada namanya DPHO, Daftar Plafon Harga Obat. Nah, kita sudah sudah tetapkan obat-obat mana saja seperti itu. Nah, setelah beralih ke badan, menjadi status badan di 1 Januari, di mana BPJS Kesehatan wajib mengikuti formularium nasional. Ya, jadi tidak hanya BPJS Kesehatan, seluruh fasilitas kesehatan khususnya milik pemerintah itu wajib menggunakan formularium nasional. Ya, jadi ada keputusan menteri di sana apa-apa saja sih obatnya, dan di sana itu semua mungkin bahan aktif obatnya ya. Jadi itu semua sudah ada di sana lengkap. Cuman kan yang berbeda itu kan mereknya. Ya, jadi ada yang generik, ada yang paten gitu ya. Jadi fungsinya sama, kandungannya sama gitu kan, cuman memang mereknya yang berbeda seperti itu. Jadi secara fungsi mungkin ya tadi sempat disampaikan sugesti ya. Jadi ada merek A, ada merek B, ada merek C, cuman karena sudah tersugesti kalau pakai generik tidak bagus seperti itu, akhirnya sugesti itu pun ya juga berdampak juga kepada pasien tersebut ya. Ya sama lah ketika misalnya orang sakit, kalau nggak ketemu dokter nggak sembuh gitu kan, seperti itulah jadinya. Jadi sugesti itu juga sebenarnya membantu, tapi percayalah bahwa apa yang sudah ditetapkan kementerian, apa yang diberikan oleh rumah sakit itu memang tujuannya adalah untuk kesehatan dan kebaikan pasiennya, seperti itu. Ya, bagaimana Dokter Arya dari sisi seorang dokter menjelaskan ke masyarakat? Iya, ini soal literasi memang ya, karena kalau data yang kita miliki saat ini harga obat dan penggunaan obat yang paling bebas itu sebetulnya di Indonesia. Bahkan di tingkat Asia harga obat kita paling tinggi, kemudian penggunaan antibiotika juga tidak terkontrol dengan baik. Nah, ketika kemudian sekarang pemerintah menerapkan aturan-aturan seperti ini, itu akan menjadi hal yang baru buat masyarakat, dan itu perlu penyesuaian atau adaptasi. Saya rasa saat ini pemerintah melalui Badan BPOM akan mengedarkan obat yang sesuai dengan aturan, memiliki efek yang standar ya, jadi tidak under standar. Sehingga sebetulnya obat generik dengan obat bermerek, sekali lagi memang menurut Badan BPOM yang kompeten dan berwenang di sini memiliki efek yang sama. Tentu saja kalau misalnya orang berbisnis obat itu juga wajar-wajar saja, tetapi kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan undang-undang di bidang kesehatan, tentu menggunakan obat bermerek akan berhadapan dengan anggaran yang terbatas atau efisiensi. Mungkin saja memang ada asumsi bahwa obat generik itu lebih buruk daripada obat paten, tetapi saya lebih yakin bahwa ketimbang manfaatnya, harga-harga obat paten ini jauh lebih tinggi ketimbang manfaat yang bisa diterima. Karena sekali lagi obat generik dikeluarkan tentu berdasarkan standar efikasi obat, dan buktinya pelayanan kita selama ini juga hasilnya cukup bagus tuh, menggunakan obat-obat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Nah, tadi Sinta kan menanyakan tentang obatnya. Sekarang saya izin bertanya nih Pak, tentang kecepatan pelayanan. Bagaimana dari sisi RSUD dan dari BPJS Kesehatan untuk menjawab perbedaan antara pengguna BPJS Kesehatan dan pasien umum? Iya, dari ini sisi juga kecepatan. isu-isu yang terus terjadi. Terus terang justru sekarang kecepatan dalam melayani pasien yang tidak boleh diskriminasi itu kami justru sering dipantau oleh BPJS. Ya, bukan sebaliknya gitu. Jadi kalau ada pasien pengguna BPJS yang mengeluh karena kontrol kualitinya sangat kuat, BPJS justru menegur rumah sakit. Kenapa pasien-pasien yang menggunakan ini ada aduan, walaupun itu belum tentu benar. Karena misalnya kayak kita di RSUD dan juga semua rumah sakit di Buleleng sudah menerapkan hal-hal yang bersifat transparan dan online. Jadi pasien bisa ngecek sendiri jadwalnya tanggal berapa. Kemudian kalau tiba-tiba ada yang nyerobot itu ketahuan tuh. Tetapi kalau kemudian tindakan atau pelayanan itu dipending, ditunda karena alasan medis, itu akan ada edukasi yang baik. Sebab kalau pelayanan yang tidak memenuhi syarat kelayakan dipaksakan, itu risiko lebih besar ketimbang manfaat. Tetapi kalau terkait dengan antrian, sekarang ada antrian online, mungkin nanti ditambahkan sama Pak Erik. Kemudian
pemantauan ruang rawat atau bed yang menggunakan digital seperti di RSUD atau antrian operasi yang juga sudah online, itu sulit bagi kita sekarang. Katakanlah ada orang dalam seperti itu, anggapan-anggapan yang sebelumnya, atau siapa yang berkuasa itu lebih cepat dilayani, itu tidak mungkin lagi dilakukan karena resikonya besar. Sementara 95% pasiennya adalah BPJS. Sedangkan pasien-pasien yang non BPJS, mereka malah tidak ada yang memantau. Tidak ada badan yang secara memiliki kewenangan dan kekuatan memastikan apakah mereka sudah ditangani dengan baik, tidak. Walaupun kita yang menangani dengan baik sama dengan BPJS, cuman BPJS dalam hal ini mereka memiliki lembaga yang mengontrol gitu. Apakah pasien-pasien kami sudah dijamin nggak kualitinya dalam pelayanan itu? Yang terjadi sekarang itu sebaliknya. Justru pasien-pasien BPJS menjadi prioritas, bukan prioritas dalam arti yang lain dikesampingkan, tidak, karena jumlah mereka memang banyak nih gitu. Dan ada yang mengontrol kita. Bagaimana Bapak Erik terkait hal tersebut? Grogi nggak nih? Enggak juga ya. Jadi izin, mungkin karena BPJS, mohon maaf ya kalau keliru, mungkin bisa dikoreksi. Jadi BPJS Kesehatan ini jaminan sosial yang mungkin di dunia ini yang terbanyak ya jumlah kepesertaannya ya. Jadi terbesar di dunia. Jadi dan tercepat dari 2014 ini. Jadi pastinya ada kaget lah ya, bahasanya kita kaget, di mana yang dulunya pasien-pasien yang mau yang sakit ya, jadi masyarakat yang sakit mau berobat itu mikir ya, kira-kira berapa yang saya harus keluarkan, uang saya 1 juta cukup atau tidak ketika ke rumah sakit, nanti ada periksa A, B, C dan seterusnya. Nah mungkin yang Bapak Ibu tahu ketika pas 1 Januari ada isu yang bukan isu lagi ya, memang kenyataan sampai ngantri sendal gitu ya. Jadi ternyata banyak orang sakit yang belum berani atau belum mampu untuk ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan FKTP untuk berobat seperti itu. Nah di akhirnya apa? Akhirnya pastinya ada antrian yang sangat panjang ya, antrian yang sangat panjang. Jadi mau di rumah sakit sudah mengantri, ketika mau operasi juga mengantri, bahkan tempat tidur mau rawat inap pun harus menunggu karena penuh seperti itu. Jadi BPJS Kesehatan bersama juga dengan pemerintah terus berbenah. Jadi terus berbenah, salah satunya adalah memastikan penambahan fasilitas kesehatan yang bermutu seperti itu. Jadi kita terus bertambah, contohnya di Kabupaten Buleleng ini sampai dengan saat ini kita baru menambah 1 rumah sakit lagi untuk bekerja sama untuk mencukupi ketersediaan tempat tidurnya seperti itu ya. Jadi yang kita 10 rumah sakit sekarang bertambah jadi 11 rumah sakit. Tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur di mana yaitu ada mutu yang dijaga. Nah BPJS pun sama. Jadi kita ketika kerjasama dengan rumah sakit, kita pastikannya adalah rumah sakit itu sesuai dengan hasil penilaian credentialing kami ya, jadi itu. Terus salah satunya apa? Antrian. Ya, jadi antrian. Jadi kita mulai berbenah. Jadi yang awalnya mungkin Bapak Ibu antriannya manual ya, sekarang sudah beralih ke antrian online. Jadi rumah sakit juga sudah menyiapkan fasilitas seperti anjungan untuk antrian online-nya, terus fitur-fitur BPJS juga membantu dengan mobil JKN. Karena apa? 90% rata-rata ya 90% yang berobat ke rumah sakit itu pasien BPJS Kesehatan atau pasien JKN itu. Nah, kita pun memastikan bahwasannya bukan hanya BPJS Kesehatan yang tidak terkena diskriminasi. Pasien lain pun ya, pasien umum atau asuransi swasta itu tidak didiskriminasikan. Jadi ya jangan sampai minoritas diskriminasi, tidak. Jadi kami harapannya adalah mau dia peserta JKN atau non JKN itu layanannya sama di rumah sakit ya. Jadi tidak ada diskriminasi, antriannya sama, urutannya sama itu. Dan harapan kami adalah pastinya kita akan terus mempercepat layanan, salah satunya ya dengan program antrian online, face recognition atau biometrik ya. Jadi nanti peserta tidak perlu lagi ada cetak-cetak administrasi, jadi pasien datang itu dengan mobil JKN-nya cukup menunjukkan wajahnya sudah bisa mengakses layanan di fasilitas kesehatan. Jadi itu upaya-upaya kita selain yang manual, yang online pun kita juga sudah berdayakan. Mungkin itu.
Iya, baik. Tapi kita juga tetap harus menerapkan, benar loh kata-kata cepat itu belum tentu tepat. Iya betul. Nah, Betul kadang sekali, Sinta. iya, kadang beberapa pasien, kalau saya kemarin melihat dari pengalaman di UGD dokter, pasien itu datang dengan keadaan nyeri, minta opname, padahal tidak masuk kategori opname. Nah, setelah di opname, mungkin minta pasiennya langsung pulang. dokter spesialis nggak? Iya. Langsung tahu diagnosis dan harus Iya. rawat inap. Iya, udah baca di Google katanya dok. Minta opname. Nah, setelah di opname baru 1 hari merasa lebih baik, minta pulang. Nah, ini kan repot ya untuk di kalangan dunia kesehatan, apalagi di BPJS. Bagaimana respon BPJS terkait hal ini? Ya, UGD ya, jadi atas permintaan sendiri lah bahasanya. Iya. Ya. Jadi memang masing-masing ya individu ataupun keluarga pasti punya persepsi ya, atau kekhawatiran ya, kita bisa bicara kekhawatiran khususnya kondisi sakit gitu ya. Misalnya kita punya keluarga ya, mungkin punya anak baru misalnya muntah gitu ya, atau demam seperti itu, sudah panik ya seperti itu. Jadi itu hal yang wajar, sebagai manusia kita hal yang wajar. Nah, BPJS Kesehatan pun ya mungkin ya menyambung ke isu-isu ya yang beredar itu ya, yang ada diagnosa tertentu ya, sekalian ya saya kulik ya. Sebenarnya itu tuh sudah aturan yang lama, itu jadi sudah aturan zaman Askes sebelumnya ya. Sedangkan sekarang kita BPJS Kesehatan murni, kita termasuk juga dengan rumah sakit itu yang menentukan kegawat daruratan itu adalah dokter ya. Jadi dokter itu sebagai penanggung jawab di rumah sakit, yang di UGD dia akan melihat itu, dan kita juga memastikan fungsi UGD itu berjalan dengan tepat. Itu berjalan tepat. Maksudnya seperti apa? Jangan sampai gitu ya, orang yang gawat darurat yang benar-benar butuh pertolongan segera itu tidak bisa tertangani dikarenakan penuh oleh pasien-pasien yang notabene tidak emergensi gitu ya. Nah, BPJS Kesehatan kita tidak hanya gawat darurat ya bahasanya ya. Jadi mungkin nanti dengan bisa dilihat-lihat di peraturan UGD itu kan ada gawat darurat, ada gawat saja, ada darurat saja, dan itu kita masih bisa jamin. Jadi mungkin ya dengan istilah triase ya, triase merah, triase kuning, itu kita masih bisa tangani. Dan kalau memang pesertanya itu masih yang sakit itu masih bisa ditangani di FKTP atau di melalui poli ya, pasti akan diarahkan ke sana. Jadi kita benar-benar memastikan jangan sampai masyarakat yang benar-benar butuh layanan kegawat daruratan ini terhambat karena UGD-nya penuh oleh layanan yang tidak seharusnya ada di UGD itu ya. Jadi itu yang menjadi upaya kami untuk memastikan mutu dan kualitas layanannya. Dan pastinya dokter sudah pasti memberikan edukasi yang terbaik bagi pasiennya. Jadi Bapak Ibu yang sudah diedukasi seharusnya tidak perlu terlalu khawatir. Dan satu lagi, BPJS Kesehatan kami tidak pernah melarang pasien untuk dilayani oleh rumah sakit ya. Jadi pastinya rumah sakit akan melayani kegawat daruratannya tanpa melihat administrasi terlebih dahulu, dan saya yakin itu. Makasih. Iya. Saya akan memposisikan diri sebagai pasien kali ini. Siap, Oke. siap. Studi kasus ya. Iya, studi kasus. Sudah ada jurnalnya? Belum. Baik. Untuk saya anggap saya tidak mengetahui tentang penyakit dan saya tidak tahu cara penanganan pertama dari sakit yang saya rasakan. Nah, pada saat saya di rumah ternyata saya merasa saya sangat nyeri perasaan saya. Saya demam tinggi. Saya merasa saya demam menggigil. Nah, setelah sampai di UGD dari dokter ternyata saya bukan termasuk pasien non emergency sehingga tidak ditanggung BPJS. Oke. Bagaimana terkait hal tersebut? Sedangkan saya orang tidak mampu nih. Nah, saya nggak bawa harus umum, berarti kan harus bayar ya? Iya. Iya. Bagaimana? Oke, baik. Jadi masyarakat atau mungkin Ibu Sinta pastinya kan terdaftar di fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Di mana fasilitas kesehatan tingkat pertama ini merupakan pilihan Ibu Sinta sendiri ya. Jadi apakah Ibu memilih di puskesmas atau di klinik Pratama atau dokter keluarga. Nah, ketika dari dokter pastinya akan melihat atau memeriksa kondisi Ibu Sinta, apakah kondisi Ibu Sinta ini masuk dalam kategori kegawat daruratan atau bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
seperti itu. Nah, jika misalnya memang bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama, pastinya akan diarahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk dilakukan pelayanan. Tetapi kalau memang kasusnya tadi disampaikan ya nyeri ya, dan ini mungkin kan dokter kan lebih tahu ya. Nyeri itu ada skala nyerinya. Jadi nanti dari ringan, sedang, berat ada skornya seperti itu. Nah, ketika memang dirasa itu masuk kategori kegawat daruratan ya pastinya akan dilayani. Seperti itu ya. Jadi dari sisi medis, dokter juga harus memastikan bahwa pasien tersebut kondisinya gawat darurat atau tidak. Yang kedua, pasien harus memberikan edukasi. Yang ketiga, pasien juga harus bisa mengarahkan ke fasilitas kesehatan di tempat Ibu Sinta berada. Iya. Kalau dari Dokter Arya Itu sendiri? sudah menjawab belum? Belum. Makanya saya lanjut ke Dokter Arya yang notabene-nya masih sering di UGD. Iya. Ya, artinya tadi itu kasus yang cukup banyak ya. Iya, Maksudnya dari pasien punya persepsi bahwa dirinya itu gawat darurat, kemudian sudah sampai di IGD nih. Akhirnya kan dia tidak ditanggung karena menurut dokter tidak gawat darurat. ya, banyak terjadi kasus di UGD begitu ya, Tapi Dokter ya. tadi kan Pak Erik bilang ditanggung tapi tidak di jenis yang gawat darurat, tapi ada yang darurat tapi tidak gawat. Itu bisa ke sana saya rasa. Jaminannya bisa ke sana. Dan untuk seterusnya diberikan petunjuk bahwa kontrol mungkin ke poliklinik atau ke dokter keluarganya, entah itu puskesmas atau FKTP. Nah, kalau masih banyak ada kejadian seperti itu, menurut saya itu memang literasi dan edukasi masyarakat yang belum cukup. Ya. Dan itu saya rasa tanggung jawab bersama. Target kita yang hal seperti itu tidak terjadi lagi. Sebab kalau itu terjadi, bagaimanapun kita membahas, karena sudut pandangnya kan selalu beda. Ya. Sudut pandang kita sebagai pasien, Pak Erik sebagai BPJS, kita di rumah sakit sebagai yang memberi pelayanan yang menghindari konflik itu misalnya kan. Sudah kita periksa, tiba-tiba nanti nggak dijamin tuh. Sementara kalau mereka nggak disentuh pasti marah karena udah datang jauh-jauh ke IGD. Kenapa dia datang ke IGD? Ya seperti tadi, karena ketidaktahuan literasi apa sih itu gawat darurat itu. Sehingga saya sering ngasih masukan ke BPJS bahwa yang seperti ini memang perlu edukasi yang sangat kuat, terus-menerus masif, dan gunakan semua kanal gitu. Harus ada nih evaluasi berapa persen sih kemudian masyarakat yang menjadi nasabah BPJS ini masih datang seperti itu. Ya. Kalau jumlahnya masih banyak, berarti edukasi kita memang masih belum cukup. Tapi kalau setiap tahun dicek, ternyata kunjungan pasien yang model seperti itu semakin berkurang, selalu mereka paham bahwa begini saya harus ke puskesmas atau dokter keluarga, berarti edukasi kita semakin baik. Maka menurut saya bahwa salah satu program BPJS itu tidak hanya dalam hal penjaminan dan pelayanan medis, tapi juga pemahaman edukasi yang lebih kuat menurut saya. Lalu bagaimana, Dok? Di UGD apakah masih banyak? False emergency masih banyak. Oke. Karena ya saya rasa edukasi yang masif itu memang belum menurut saya. Walaupun dari BPJS setiap kepesanan yang baru kan dikasih pengertian, tapi itu mungkin tidak Kurang cukup. tertanam ya gitu. Karena kita nih misalnya kalau ikut asuransi swasta pengalaman bahkan nggak pernah baca. Ya. Ya kan, karena temen nih gitu kita ikut, nanti saat kita perlu pengajuan karena kita menggunakan, ternyata banyak ketentuan yang kita tidak baca. Dan itu tidak salah asuransi ini karena kita tidak baca sejak awal. Sehingga ada istilah waktu prospek aja baik, bagus-bagus, giliran kita pakai mereka pasang jarak gitu. Nah, itu yang masing-masing harus memiliki tanggung jawab. Masyarakat sendiri harus terus belajar, terus membaca edaran, pemberitahuan. Jangan dianggap udah gampang itu, tapi begitu dia panas meriang ke IGD. Yeah. Kan dilema buat kami di rumah sakit. Nak ditangani salah, ditangani nggak ada nanti pembayaran. Lama-lama kan jadi piutang, kayak tadi pasien nggak mampu. Kalau toh dia mampu bayar marah-marah gitu kan, tidak memberi situasi yang baik, tidak kondusif. Ya ini PR bagi kami menurut saya. Gimana, Pak Erik? Apakah siap memberikan sosialisasi? Ternyata masih banyak di bawah, Pak. Ya, ini terima kasih. Jadi ini juga podcast ini salah satu sosialisasi ya. Jadi kami BPJS Kesehatan pasti sangat mendukung program-program seperti ini. Jadi memang kita sudah banyak kanal ya. Jadi kita mencoba di media sosial ya. Jadi ada di Instagram, kita ada di TikTok, kita ada juga, terus website kita juga ada, YouTube pun kita ada seperti itu. Dan BPJS Kesehatan selalu terbuka karena kita juga ada program ya, biasanya nanti ada
sosialisasi tidak hanya di rumah sakit, di fasilitas kesehatan, tetapi juga di masyarakat. Itu cuma memang informasinya mungkin tidak seluas atau selengkap, dan setiap orang pasti kan punya punya keinginan untuk mengetahui yang berbeda-beda seperti itu ya. Mungkin yang satu saya pengen tahunya penjaminan UGD, yang satunya saya pengen tahu apa saja yang dijamin kacamata atau alat bantu yang lainnya seperti itu. Nah, itu silahkan, dan kita pun juga ada kontak yang bisa dihubungi. Jadi di setiap rumah sakit kita ada namanya petugas EP3RS ya, Bapak Ibu. Jadi petugas EP3RS ada nomor, ada wajahnya. Jadi kalau ketemu dengan rompi BPJS-nya, BPJS 1, terus juga ada nomor HP-nya yang bisa dihubungi. Jadi kalau misalnya bingung atau butuh informasi terkait dengan jaminan kesehatan nasional, bisa langsung menghubungi seperti itu ya. Jadi nanti kita juga berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah dan meminta dukungannya ya. Salah satunya mungkin bisa memasang informasi seputar jaminan kesehatan nasional melalui kanal-kanal yang yang ada di Kabupaten Buleleng. Iya, baik, terima kasih Pak Erik. Nah, saya ke Pak Dokter lagi nih. Pak Dokter, saat ini mungkin di RSUD sering menemukan adanya pasien yang ternyata menunggak BPJS. Nah, bagaimana respon dari RSUD sendiri mengenai hal ini, dan mungkin dari BPJS juga nanti Pak Erik bisa dijelaskan bagaimana nanti mungkin cara pembayarannya atau program-programnya terkait masyarakat yang punya tunggakan pada BPJS kesehatan ini. Silakan Pak Iya, Dokter. mungkin nanti itu yang lebih banyak perlu diberikan informasi dan pemahaman bagaimana pengelolaan seandainya ada tunggakan. Tetapi kalau dari sisi kita sebagai pemberi layanan di RSUD, jawabannya cuma satu kan, tetap melayani. Nggak bisa tidak, tetap melayani, apalagi yang seperti tadi real dia gawat darurat gitu. Kalau yang mungkin tidak gawat darurat atau elektif ya kita edukasi, bisa kontrol nanti melalui alur yang semestinya dan tunggu BPJS aktif dulu. Tapi kalau yang saya yakin ini yang dimaksudkan yang gawat darurat, yang perlu penanganan segera, itu pilihan kita cuma satu, layani segera. Makanya kan tahu bahwa piutang kita banyak. Artinya pasien miskin yang belum terjamin dan tidak bisa bayar itu masih belasan miliar kan totalnya kalau dihitung sejak tahun 2015-an itu sampai hari ini. Karena itu kita memang hanya memiliki satu pilihan, melayani. Dan nanti kita juga dorong kalau dia yang bersifat mandiri itu skema mandiri untuk melunasi kewajibannya, tetapi yang UHC kan memang sudah dikasih waktu 3 hari untuk mengaktifkan sebagai jaminan buat masyarakat miskin. Nah yang berbayar ini, yang nunggak-nunggak ini variannya nanti Pak Erika mungkin ada banyak. Karena saya kemarin juga masih ada WA, Dok, saya ada tunggakan segini, begini. Waduh, saya jawabnya gimana ya gitu. Tak suruh ke bagian admisi kemarin. Karena kalau admisi kami di RSUD lebih banyak tahulah persoalan ini. Silakan Pak Erika. Siap, baik, terima kasih banyak Dok. Jadi kalau UGD sudah jelas ya, udah tidak lihat administrasi ya. Kalau gawat darurat itu yang paling pertama adalah melakukan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa atau kecacatan itu ya. Jadi tidak lihat apakah dia peserta JKN, apakah dia punya KTP, atau mungkin apakah dia warga negara asing dan lain-lain. Kalau sudah gawat darurat wajib dilayani seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang non kegawat daruratan, yang menunggak? Jadi informasi saja di Kabupaten Buleleng ini, kalau kita naik kapal yang berisi 100 orang, itu hanya satu yang nggak punya, yang belum terdaftar di BPJS Kesehatan. Tetapi ada 22 orang yang punya BPJS Kesehatan tetapi tidak bisa digunakan. Karena apa? Ya karena tidak aktif. Nah, tidak aktifnya ini ada banyak faktor ya. Yang pertama, kita ada beberapa segmen. Jadi ada pekerja bukan penerima upah, jadi yang membayar secara mandiri. Yang kedua adalah pekerja penerima upah, gitu. Jadi yang badan usaha atau mungkin ASN ya, aparat sipil negara. Terus yang ketiga ini ada PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan oleh pemerintah pusat. Setelah itu ada penerima PBPU Pemda. Jadi
pemerintah daerah yang membantu masyarakatnya, membiayai masyarakatnya masuk ke dalam program JKN. Begitu ya. Jadi kalau yang mandiri ya sudah pasti, kenapa tidak aktif ya, karena belum bayar. Karena belum bayar, dan ada resiko di sana. Resikonya apa? Jadi kalau ketika nonaktif dan membutuhkan layanan, ya pastinya kartunya, jaminannya tidak bisa digunakan. Tetapi masih diberikan kesempatan untuk mengurus atau mengaktifkan kartunya. Jadi misalnya contoh, kalau pasiennya rawat inap, jadi dikasih waktu 3 kali 24 jam untuk bisa mengaktifkan kartunya dari pasien yang masuk atau sebelum pasien pulang. Tapi kalau rawat jalan itu ya harus diaktifkan hari itu juga, seperti itu ya. Nah, cuman ada resiko. Kenapa ada resiko? Untuk yang rawat inap ada denda di sana. Nah, kalau saya sih sarankan denda itu, daripada bayar denda karena menunggak, itu denda itu sebenarnya bisa dipakai untuk membayar iuran beberapa bulan berikutnya. Itu ya. Jadi sangat-sangat disayangkan hanya karena terlambat 1 bulan atau 2 bulan atau mungkin beberapa bulan ketika sakit. Perhitungannya kenapa? Besarnya dari mana? Karena perhitungannya adalah 5% dikali bulan menunggak maksimal 12 bulan dikali jumlah biaya rawat inap inasi bijisnya. Iya. Ya, jadi bisa maksimal itu 30 juta. Bayangkan kalau misalnya ada yang cangkok organ atau dan lain sebagainya gitu ya. Anggap aja dia maksimal 30 juta. Dibagi saja itu bisa bayar iuran sampai dengan berapa belas atau berapa puluh bulan. Jadi saran saya tetap rutin bayar iuran. Kalau memang sering lupa, nah kita juga ada program auto debit. Jadi tinggal kontak kontak bank yang kerjasama atau mungkin melalui kanal-kanal marketplace itu kan juga ada sudah pembayaran BPJS di sana, dan juga ada program auto debit di sana, seperti itu. Jadi manfaatkanlah fitur-fitur yang ada untuk menghindari keterlambatan bayar sehingga kartunya tidak aktif. Iya. Terkait penjelasan tersebut, sebenarnya kalau saya ambil garis lurusnya sepertinya BPJS itu tidak terlalu saklek ya sebenarnya ya. Tergantung sekarang dari masyarakat apakah mau mendengarkan informasi yang diberikan, apakah nanti informasi yang diberikan itu sampai atau miskomunikasi antara keluarga satu dengan keluarga yang lainnya. Nah, biasanya untuk masyarakat sendiri udah kadung emosi. Jadi disuruh nanti tolong dilengkapi, ribet. Belum nyoba udah ribet gimana. Nah, selanjutnya Pak, untuk penerima BPJS PBI ya namanya ya kalau nggak salah ya, yang gratis dari pemerintah. Ya, itu beberapa pasien saya terutama ternyata dia sudah ditarik Pak, sudah tidak mendapatkan PBI lagi, jadi sudah tidak aktif. Itu kategorinya bagaimana Pak? Kenapa ditarik? Apakah ada kategorinya atau memang ketentuan ada kadaluarsanya batas waktunya dari BPJS? Oke, baik, terima kasih. Jadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ya, yang PBI JK itu ya. Jadi kalau dulu bahasanya PBI APBN, jadi yang dibayarkan menggunakan anggaran belanja negara, seperti itu. Nah, sebenarnya yang menentukan itu dia tidak aktif ya atau tidak terdaftar lagi sebenarnya bukan dari BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan kami menerima data dari kementerian, ya bisa baik dari Kementerian Sosial, di mana ketika masyarakat tersebut ketika didata oleh pemerintah daerah itu dinyatakan bahwa masyarakat itu sudah mampu, ya bahasanya sudah mampu, maka secara otomatis dia dialihkan kepesertaannya, jadi dia tidak aktif dan diisi oleh peserta-peserta yang masuk atau yang masih menunggu untuk didaftarkan, seperti itu ya. Karena kita ketahui kan anggaran belanja negara ataupun anggaran belanja daerah kan memiliki batasan ya, tidak bisa menanggung seluruh masyarakat, seperti itu. Dan juga mungkin persepsi masyarakat ya berbeda-beda ya. Jadi ya ada yang ada yang memang dia merasa tidak mampu untuk membayar iuran, tetapi secara kesehariannya dia ternyata sangat mampu gitu ya, seperti itu. Jadi nah itu yang nanti yang menilai siapa? Nanti dari
apa namanya dari dinas ya, dari dinas sosial di daerah yang nanti akan mendata bersama timnya, nanti akan turun-turun untuk mengecek seperti itu. Jadi data itu adalah masuk ke BPJS Kesehatan, itu yang pertama. Jadi masuk dalam kategori mampu atau tidak mampu. Terus yang kedua, kembali lagi terkait dengan aktif non aktifnya adalah meninggal atau tidak. Nah, ini kita pernah terjadi di mana masyarakat tersebut itu mungkin meminjamkan kartunya ke orang lain. Iya, meminjam kartunya ke orang lain. Nah, niatnya menolong, seperti itu, niatnya menolong, dan ternyata yang ditolong itu meninggal. Nah, ketika meninggal secara otomatis kartunya pun langsung nonaktif. Seperti itu, kartunya nonaktif. Nah, ketika yang pemilik kartu itu mau menggunakan kartu tersebut, ya pastinya tidak bisa digunakan untuk penjaminan. Jadi kalau saya sampaikan itu ada dua faktor ya, jadi mampu tidak mampu. Yang kedua adalah meninggal atau tidak meninggal, seperti itu. Terima kasih. Oke. Nah, kalau terkait dengan pembayaran tunggakan yang cicilan itu bagaimana tuh programnya tuh Pak? Oh baik, program rehab ya. Jadi program rehab, jadi untuk program mencicil itu ada, di mana masyarakat yang sebenarnya yang mungkin sulit menabung ya. Jadi sulit menabung, jadi saya punya tunggakan misalnya punya tunggakan 600.000 gitu. Cuma saya susah untuk nabung. Jadi setiap 100.000 habis, 100.000 habis. Nah, kita ada program rehab. Jadi program rehab itu di mana masyarakat bisa mencicil gitu ya. Nah, ketika sudah lunas baru aktif. Nah, ini yang sering miskomunikasi di masyarakat. Ketika saya mencicil satu kali saya sudah langsung aktif, tidak. Lunas dulu baru aktif. Ya, itu yang sering miss di masyarakat. Jadi, kalau saya sih tidak maksudnya program rehab ini membantu untuk yang sulit untuk menabung ya. Jadi dengan dia bisa dengan mencicil untuk melunasi. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik tidak menunggak. Karena apa? Mencicil pun kartunya baru bisa aktif setelah lunas. Jadi tidak aktif dulu statusnya selama masih masih. tidak aktif. Ini terkait hak dan kewajiban sih sebenarnya. Iya, Kalau betul sekali. kita melaksanakan kewajiban dengan baik, pasti haknya akan sangat gampang ya. Gampang kita terima ya. Iya, ternyata saya nggak akan pakai BPJS nih, nggak usah dibayar dulu deh gitu. Kita kan nggak tahu situasi, keadaan, kondisi. Ya, saya juga ingin menyoroti apa ya perilaku masyarakat ya. Ya boleh nanti kita bahas kalau ada yang berbeda pendapat. Kalau saya amati, karena saya juga dokter yang melayani pasien, itu banyak kok yang PBI JK tadi tidak bisa bayar mandiri gitu ya, sehingga dibantu pemerintah, tapi dia bisa beli rokok misalnya. Dan saya hitung tuh gitu, karena saya berbasis data kan. Kalau dia misalnya mandiri saja, kalau kelas 3 berapa ya Pak Eri sekarang? Kelas 3 35. 30. Katakanlah mereka dalam satu kakak itu berempat, berarti kan 120.000 kan per bulan. Betul nggak per bulan? Ya, 140.000 per bulan. Tapi yang bersangkutan nih, yang saya juga kenal gitu, karena komunikasi baik dengan saya. Saya tanya dia beli rokok sehari bisa 50.000 per hari. Gitu. Itu kalau sebulan kan sudah jauh lebih tinggi dari 120.000. Tapi faktanya mereka kan tidak bisa untuk bayar untuk bayar mandiri, sehingga dia ke PBI. Nah, makanya kalau ada wacana yang merokok dikeluarkan, sebetulnya menurut saya masuk akal juga gitu. Ya enggak. Nah, kemudian seperti tadi yang diputus itu memang inilah yang saya sebut bagaimana biar tidak ada misinformasi. Jadi Indonesia sekarang ingin membuat satu data terpusat dan itu harus seragam gitu ya. Nah, begitu ada nanti pelaporan bahwa kakak ini statusnya bekerja seperti itu, mendapat penghasilan rutin, itu secara otomatis tidak masuk lagi ke DTKS karena sudah bekerja. Ya, kalau tidak bekerja mungkin ya buruh atau yang memang tidak memberi penghasilan menetap itu pasti dipertahankan gitu. Sehingga walaupun kemudian tidak 100% ini valid gitu ya, kita harus memberi informasi yang benar saat melengkapi administrasi kependudukan. Jadi kalau kita memang belum bekerja, di pekerjaan ya jangan ditulis wira swasta misalnya gitu. Artinya mungkin bisa aja pekerjaan buruh atau belum bekerja atau apa. Tapi kalau dibuat wira swasta pasti nanti
hentikan kepesertaannya dari pusat APBN atau dari provinsi. Dan itu salah, artinya ini memang orang nggak mampu loh, tapi faktanya dia akhirnya diputus gitu. Gengsi. Ya makanya gitu. Jangan gengsi bayar berarti. Nah, gengsi. Tapi beda halnya seperti tadi. Dalam faktanya dia bisa membeli rokok, membeli kuota internet, tapi giliran misalnya diminta untuk bayar iuran nggak bisa. Nah itu kan banyak hal yang terjadi menurut saya gitu. Baik. Kita akan bercerita lagi nih sekarang. Ini akan ada dua sisi lagi dari tetap di UGD pasti. Tetap di UGD. Kalau poli kan sudah pasti ditangani ya dokter ya. Kalau poli itu karena tidak emergensi masih bisa agak slow. Pasiennya juga masih agak slow. Oke, Pak Erik, ini pasien datang ke IGD. Nah, pasien datang ke IGD dengan kondisi emergensi. Masuk hitungan emergensi dan pasti akan ditanggung oleh BPJS. Nah, ternyata akan ada tindakan misalkan operasi. Pasien menolak, otomatis status pasien adalah umum. Dan pasien tidak terima. Bagaimana Pak Erik? Oke, baik. Jadi saya mungkin sedikit sampaikan ya. Jadi di mana secara undang-undang itu masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan ya terhadap tindakan yang diberikan kepada pasien tersebut. Makanya kenapa seluruh tindakan apalagi operasi itu ada informed consent dari pasien. Di aturan tersebut disebutkan adalah resiko akibat penolakan tindakan tersebut itu menjadi resiko bagi pasien. Jadi misalnya contoh akan berdampak terhadap kematian atau kecacatan. Pasien itu sudah dijelaskan, sudah tahu resikonya dan dia menolak, maka resikonya itu menjadi resiko pasien tersebut. Tetapi yang kedua adalah kita belum melihat adanya resiko finansial. Seperti itu ya, resiko finansial di mana mereka tidak tahu bahwasannya ketika mereka menolak ya secara otomatis ya tidak bisa dijamin kan seperti itu ya. Karena apa? Tujuan BPJS Kesehatan ini kan adalah untuk memastikan bahwa masyarakat itu membaik. Nah, tadi karena berbicara kasus saya juga ada contoh kasus gitu ya. Contoh kasus di mana pasien itu pasien DM, pasien gula darah dan dia gangren dan harus diamputasi. Nah, solusi terbaiknya adalah amputasi, tapi pasien tidak mau dan kondisi kaki sudah memburuk. Ya, sudah memburuk dan sudah membusuk. Akhirnya apa? Akhirnya pasien itu yang seharusnya dengan operasi dia bisa membaik, ketika dia menolak untuk tindakan operasi, akhirnya dia terus dirawat inap dan pasien itu tidak mau pulang. Dan ini kejadian nyata ya. Jadi pasien itu dirawat di rumah sakit hampir 40 hari dan akhirnya ujung-ujungnya meninggal. Seperti itu. Jadi bayangkan resiko yang diberikan oleh apa yang didapatkan oleh pasien tersebut itu ketika menolak. Makanya saya sampaikan bahwasanya rumah sakit sudah memberikan yang terbaik, tetapi walaupun memang masyarakat bisa menerima, tapi kita sampaikan ada risiko di sana, baik risiko medis maupun ada dari risiko finansial, yaitu dari sisi penjaminan. Mungkin itu saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana Dokter Arya? Iya. Jadi sama seperti yang Sinta cetuskan ide tadi bahwa ini hak dan kewajiban gitu ya. Jadi kewajiban yang dimaksud salah satunya bahwa kita mengikuti aturan yang ada di dalamnya dan juga bagaimana decision medis yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Karena memang kita sudah, kalau kita menggunakan istilah terkunci itu bolehlah. Maksud saya bahwa kita harus betul-betul tunduk dengan semua aturan, keputusan yang ditentukan oleh yang berwenang gitu. Misalnya kalau tindakan operasi itu sudah ditentukan oleh dokter berdasarkan kajian medis yang baik, lalu apa sih yang menjadi alasan menolak gitu. Dan tadi contoh real, dan itu tidak hanya satu, banyak. Kita juga di RSUD pasien yang resisten, yang tidak mudah untuk melaksanakan keputusan-keputusan medis itu, akhirnya memperpanjang lama rawat, memperbanyak biaya. Dan dalam era inasi biji sekarang, grouping yang menjadi korban juga rumah sakit. Karena pembayarannya kan tidak seperti era dulu, seberapa diajukan segitu dibayar. Dia menggunakan grouping gitu.
Jadi rumah sakit juga dalam hal ini harus bersifat tegas bahwa kalau tidak mengikuti saran dokter untuk ambil tindakan yang terbaik buat pasien, ya sudah, mungkin lebih baik tidak dirawat atau ya seperti tadi tidak mendapat jaminan gitu. Itu ada dasar logikanya juga menurut saya. Tapi rata-rata pasien-pasien yang mengeluh, bukan pasien, masyarakat yang mengeluh ini bahkan mereka belum pernah menggunakan BPJS loh. Maksudnya masih banyak mendengar isu-isu dari luar. Iya. Kalau kita tanya pasien di rumah sakit yang memang notabene-nya perlu menggunakan BPJS, misalkan operasi besar, yang sekarang adalah TKR ya, yang banyak ganti lutut itu dokter, itu bahkan full free sebenarnya. Yang menyiarkan kabar burung lagi ini yang belum pernah Pak. Gimana? Tolong sosialisasinya ke masyarakat Bapak. Gimana Mereka Pak? sih sebetulnya pemilik BPJS tapi memang belum menggunakan aja. Iya. Dan di era media sosial sekarang kadang orang berkomentar tidak paham dengan situasi faktualnya. Itu kadang-kadang. Sama halnya misalnya saya kadang-kadang ketawa juga dalam hati, misalnya RS rumah sakit dan BPJS itu kan bukan lembaga sosial nih. Jadi kalau misalnya ada pasien yang cedera akibat bukan pekerjaan, bukan karena medis gitu ya, tetapi karena memang kelalaian dia seperti kemarin menggunakan mercon, kembang api, atau kebut-kebutan, cedera kemudian tidak ditanggung, masyarakat tidak perlu merasa paling humanis gitu. Kenapa sih rumah sakit tidak memiliki rasa keprimanusiaan, BPJS juga? Bukan, karena memang aturannya tidak boleh ditanggung. Kalau ditanggung justru rumah sakit dan BPJS kena langgar aturan. Nilai aturan. Oke. Nah itu kan karena kesalahan yang mereka buat sendiri. Lalu baiknya gimana? Baiknya warganet atau netizen yang memiliki jiwa humanis ini ya kenapa nggak tolong aja juga gitu. Tolong pasien ini atau melalui kanal-kanal yayasan yang ada. Yayasan Kita Bisa, yayasan sesama. Seberapa bisa bantu saja. Dan juga pasien ini akan tetap dilayani kok. Cuman mereka nggak bakal bayar menjadi piutang rumah sakit gitu. Tapi rumah sakit kan tidak merasa paling humanis. Cuman rumah sakit ingin memastikan ini piutang bukan gratis gitu. Karena memang perdanya begitu tarifnya gitu. Tapi warganet yang merasa ingin membantu ini ya bantu aja, nggak usah menyalahkan pihak yang lain gitu. Sumbang seberapa mampu, galang dana, ya bantu ini keluar saudara yang celaka ini gitu, walaupun itu akibat kesalahannya dia gitu. Nanti tidak ini dong dok, tidak bisa menggunakan blaming culture kata dokter. Oke. Setelahnya tambahan untuk kasus pasien terjatuh dari pohon tidak dalam keadaan bekerja. Jadi posisinya dia manjat pohon untuk menjual hasil panennya sendiri. Nah, bagaimana? Jadi dia di pohon jualan. Iya maksudnya enggak gitu dokter. Metik hasil panennya sendiri, jadi tidak bekerja untuk orang lain sehingga tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan ya? Tidak ditanggung. Apa bisa ditanggung nanti Pak? Bisa. Oh bisa, itu aja jawabannya. Bisa ibu-ibu. Karena dia kan memanjat itu buat bekerja, mencari penghasilan kan. Jadi ya dari kita berbicara regulasi lagi ya. Jadi memang BPJS Kesehatan acuannya adalah aturan. Jadi kita jadi ini cukup unik ya. Kita penjaminan kesehatan tapi ada di Peraturan Menteri Keuangan. Ya, jadi Peraturan Menteri Keuangan di 141 di situ disebutkan ya. Jadi di situ nanti mungkin masyarakat ya yang penasaran nih, bolehlah dilihat nanti di situ ada di lampirannya nih. Ada di situ tabel. Kalau saya kecelakaan kerja iya centang. Kalau saya kecelakaan habis itu saya kecelakaan lalu lintas, ya punya BPJS, iya punya BPJS atau penjamin kecelakaan kerja, iya yang jamin siapa. Nah itu ya nanti bisa dilihat di sana. Di situ ada tanda kutip bahwa di situ ada bintang disebutkan bahwasanya untuk yang kecelakaan kerja, tapi itu berlaku untuk pekerja penerima upah. Ya, pekerja penerima upah. Jadi, apakah jika tadi kan sampaikan ya, dia bukan pekerja penerima upah ya. Kita tanda kutipkan dia bukan pekerja penerima upah. Dan tapi dia pakai itu untuk dijual misalnya seperti itu ya. Kita mengacu regulasi karena dia bukan menerima upah atau dia bukan dipekerjakan oleh orang lain dan dia tidak punya BPJS Ketenagakerjaan misalnya seperti itu, maka siapa yang menjamin? Yang menjamin adalah BPJS Kesehatan.
Nah, ketika misalnya dia dipekerjakan oleh orang lain, siapa yang menanggung? Yang memperkerjakannya. Seperti itu ya. Nanti kalau penasaran boleh dilihat lampiran di regulasinya. Iya. Biasa-biasa kalau penasaran sebaiknya tanyanya ke bagian informasi Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng kalau seandainya sedang di Rumah Sakit Umum Kabupaten Buleleng, atau boleh juga langsung ke BPJS, Boleh. ada customer service-nya. Boleh. Jangan tanya sama yang belum pernah pakai. Nanti gelap nanti. Iya, nanti kemakan berita burung lagi Iya. Sinta ya. Nah, ini saya penasaran nih Pak Erik mumpung di Iya. sini. Kalau untuk program BPJS sendiri menanggung yang reguler tiap bulan itu misalnya kayak suntik KB atau yang Iya. diperlukan untuk anak-anak vaksinasi, imunisasi yang seperti itu yang sifatnya rutin itu ditanggung nggak? Curhat Ibu. Maunya ditanggung ya. Jadi ditanggung dong. Baik. Baik, terima kasih. Jadi kita BPJS Kesehatan pun memastikan tidak ada irisan penjaminan dengan jaminan lain. Salah satunya adalah program pemerintah. Ya, jadi yang kalau kita berbicara vaksin, yaitu adalah salah satu program pemerintah yang bisa dilayani di puskesmas atau mungkin di posyandu. Terus yang kedua adalah dari pelayanan BKKBN atau KB. Ya, jadi untuk KB sendiri sudah ditanggung oleh BKKBN, cuma yang belum ditanggung adalah jasanya. Nah, karena yang tidak ditanggung adalah jasanya, BPJS Kesehatan menjamin atau membayar itu dan memastikan bahwa peserta itu tidak dikenain pungutan biaya apapun untuk layanan KB. Dan pastinya pelayanan KB-nya pun itu ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik nanti ada ya KB suntik seperti itu ya. Terus habis itu IUD itu bisa ditangani di puskesmas seperti itu. Nanti kalau memang bingung, nanti silahkan konsultasi ke teman-teman di FKTP-nya. Ibu rencana pasang KB? Maksudnya biar jelas. Baik, ini sudah 1 jam ya? Tak terasa ya, Kurang 1 jam. lebih lah ya. Lebih 10 menit. Baik, terima kasih Bapak Erik sudah meluangkan waktunya, juga Pak Dr. Arya selaku Direktur RSUD Kabupaten Buleleng sudah meluangkan waktunya untuk datang ke podcast kita kali ini. Tapi saya merasa agak kurang lengkap kalau nggak ada pantun, Dok. Pak Erik punya pantun? Cakepnya aja. Cakepnya aja. Punya nggak? Beneran? Ayo silakan Pak Der, tolonglah satu pantun Pak. Saya lupa bawa pantunnya nih. Ya, karena nggak dipesenin saya. Oh nggak dipesenin ya. Atau ini aja deh, Bu Dian berpakaian seksi. Sekian dan terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Nyawa Buleleng sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Sekian podcast kami, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya bersama Kominfo Santi. Baik, terima kasih, sampai jumpa.